Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini di akhir bulan Januari 2022, kita akan uji coba mobil Veloz ya, Veloz MT tahun 2022. Dan kita hari ini sedang uji untuk bisa nanjak di Ijen yang terkenal dengan ekstrim untuk tanjakannya. Oke, kita lihat. Sekarang ini kita masuk di daerah Desa Kemiren ya, desa adat wisata yang merupakan kampung wisata budaya Osing. Kalau mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu pengen tahu Osing, nah ini kampungnya, kampung Osing yang asli di Banyuwangi. Sekarang sudah sampai di daerah-daerahnya kulineran ya. Oh, ini daerah Holok Pluner ya, yang di pinggir-pinggir jalan sepanjang menuju daerah Ijen. Nanti kita akan mendaki sampai di pos Paltuding ya. Pintu pos Paltuding itu pintu masuk pendakian untuk ke Gunung Ijen. Jadi kalau teman-teman yang ke Gunung Ijen biasanya naiknya harus benar-benar sebelum subuh atau sekitar jam 1, jam 2 malam. Makanya kalau mau ke Ijen harusnya pagi ya, jam 12 malam itu pagi sudah beda hari ya. Itu naik, nanti di sana sampai Paltuding sekitar jam setengah 2 baru mendaki jalan kaki ke atas puncaknya. Dan Paltuding itu ketinggiannya 1800 di atas permukaan laut. Ini juga sudah banyak tanjakannya. Ini kita lihat pakai gigi berapa Mas Bro? Gigi 3. Oh, gigi 3, tetap konsentrasi ya. Pakai gigi 3, ini tanjakannya juga cukup tinggi tadi. Dan ini perjalanannya selalu menanjak. Dan nanti ada pusat ketinggian yang dimana mobil sering ngelerek itu turun ya. Itu di erek-erek namanya, erek-erek letter S. Dan juga nanti ada setelah itu banyak tanjakan tinggi. Masih di perjalanan, ini naiknya tidak terlalu tinggi, mungkin masih 10 derajat ya, 10 derajat. Dan jalanan cukup ramai karena ini hari Minggu ya, banyak orang yang berwisata. Tapi biasanya tidak sampai ke Ijen, karena orang kalau ke Ijen pasti harus siap dulu dari kendaraan dan sebagainya. Jadi biasanya hanya sampai di daerah-daerah di kaki-kaki Gunung Ijen. Dan kebetulan di daerah sini juga banyak wisatanya, termasuk ada wisata Taman Suruh itu. Nah, Taman Suruh itu kolam renang dan ada sumber air bertemu. Sumber air bertemu itu air tempuk, biasanya untuk mengobati berbagai macam penyakit. Ini sudah melewati daerah wisata Taman Suruh. Nah, itu Ijen di depan itu. Ijen ditutup oleh kabut, tertutup kabut Ijennya. Nah, ini loh, jalannya ini sekarang sudah lumayan dibesarin ya. Di kanan kiri itu ditambahi cor-coran semen. Jadi yang tadinya jalan lebarnya hanya sekitar 4 meter, sekarang ini bisa sampai 5-6 meter. Dan ini juga lagi buat tempat wisata lagi nih. Ini sudah tempat wisata lagi nih. Nah, banyak wisata baru yang dikembangkan di Banyuwangi. Makanya jangan lupa pergi ke Banyuwangi in the sunrise of Java. Jadi kita di Banyuwangi itu ini bangun pertama kali di Pulau Jawa yang melihat matahari ya. Nah, jangan bilang jenengan-jenengan yang ada di tempat lain saya lihat matahari duluan. Yang pertama kali lihat itu Banyuwangi. Ya, lihat matahari terbit duluan di Pulau Jawa, maksudnya gitu. Jadi kalau kita pengen lihat sunrise of Java yang benar, pagi-pagi jam 5 berdiri di pinggir pantai di Selat Bali yang ada di Banyuwangi,
itu bisa ngelihat menunggu sunrise-nya luar biasa. Dan ini sekarang kita berada sudah sunrise-nya sudah agak tinggi. Jadi namanya bukan sunrise lagi. Bukan sunlight juga. Nah, ini jalannya sepanjang jalan banyak tanaman yang ditanam penduduk itu bagus-bagus, ada bunga-bunga. Ini daerah sini sudah masuk wilayahnya air terjun Jagir. Nah, biasanya banyak yang parkir di pinggir-pinggir karena ini daerah wisata. Gitu loh. Kalau di sini memang harus hati-hati, sering ngebel. Jadi teman-teman jangan lupa ya, klaksonnya dibunyikan. Nah, kalau klaksonnya itu yang asli aja, nggak usah yang pakai kenceng-kenceng, nanti orang pada nengok. Kalau saling nengok kan jadinya nggak konsentrasi. Nah, ini jalannya nanjak terus. Ini lebih kurang sekitar 15 derajat. Nanjak tinggi ya, tinggi loh ini. Tinggi, giginya Persneleng masih 3, 2, sudah 2. Ya, tetap pakai AC. Oh, dia pindah 3 lagi nih drivernya, dipindah 3 lagi. Oh, itu ada jaranan, tapi jaranan mainan anak-anak. Nah, ini sudah melalui ketinggian sampai kita sampai di desa Taman Baru ya. Nah, ini sampai desa Kampung Anyar. Ini desa Kampung Anyar. Itu ada pusat galeri punya BUMDes. Kalau mau mampir situ banyak oleh-oleh. Nah, ini ada wisata kecil juga di sini. Orang-orang pada berhenti. Itu untuk menikmati sungai ya. Teman-teman kalau bermain sungai di seputaran Banyuwangi ini ya, ingat itu banyak lintah atau pacet, lintah dan pacet. Jadi tidak usah takut karena lintah dan pacet itu menyehatkan. Jadi kalau seandainya mandi di sungai terus digigit pacet, ya biarkan aja, sekaligus donor darah ya. Itu air terjun juga. Nah, karena saya juga pernah digigit pacet setelah mandi di sungai di Kalibendo, pulang jam 4 sore, jam 10 malam jaga di pos kampleng, itu pacetnya masih ada dan kakinya jadi ringan, cuman berdarah. Nah, itu kenapa kok berdarah? Ya karena dia nyedot darahnya. Nggak apa-apa toh? Oke. Ini sudah 15 menit perjalanan, kita sudah sampai di perkebunan Kalibendo. Ini perkebunan Kalibendo luar biasa bagus, indah banget. Ini ya, perkebunan Kalibendo. Masuk di perkebunan. Ini ada masjid, ada perumahannya, ada SD. Ini termasuk perkebunan tua di Banyuwangi, salah satu perkebunan di Banyuwangi. Di sini juga ada pabrik pengolahan biji kopi ya. Karena kebun Kalibendo ini ada kopi, karet, juga ada cengkeh. Ini pabrik kopinya di sini. Kemudian juga ada kafenya. Itu ada kafe status 911. Buka dari pagi sampai jam 22.30 malam. Nah, ini betapa bagusnya perjalanan di Kalibendo ini. Bunga-bunga samping kiri dan kanan, kemudian ada cengkeh di kanan kiri juga. Nah, jadi kalau menikmati perkebunan seperti ini nggak perlu jauh-jauh, cukup 15 menit dari kota Banyuwangi. Ini di tanjakan perkebunan dan banyak yang berhenti untuk berfoto. Ini kebun karet sebelah kiri. Banyak yang suka prewed itu di sini untuk ngambil gambar. Sedang menanjak di perkebunan karet ya. Dia cukup kuat untuk menanjaknya itu.
mendekati untuk masuk jalurnya ke Ijen. Ayo. Baru pos pertama, nanti di kedua lagi. Oke. Nanti di atas ada lagi. Ke pos berikutnya nanti di Paltuding. Ini tanjakannya luar biasa nih. Ini mungkin 17 derajat ya. 15 sampai 17 derajat. Walaupun kita nggak ngukur langsung, tapi ini tanjakannya tinggi. Setelah pos pertama, nanti masih ada kampung-kampung lagi. Jadi kita belum benar-benar sampai yang di hutannya ya, di Taman Nasional belum. Ini baru masih masuk di pos pertama. Itu mobilnya masih terus jalan menanjak. Sepertinya tetap aman ya. Masih di suasana pendakian Gunung Ijen. Ini sebentar lagi juga tinggi lagi. Biasanya daerah sini tuh giginya 1, tapi ini Mas Anas masih gigi 2 ya. Nah, ini sekitar 16 derajat. Masih berusaha menggunakan gigi 2. Kecepatannya 38 37 ya, harus sering ngebel. Ini jalannya belok-belok terus. Ini jalannya benar-benar berliku-liku. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Ini sekarang gigi 1. Nanjaknya sangat panjang dan terus menerus. Gigi 1 ya. Nah, masih gigi 1 dulu, masih dipelani dikit. Lubang. Nah, kita sampai di apa namanya nih? Gantasan. Sudah gigi 2 ya. Nah, ini sudah masuk hutan lindung. Semuanya berkelok-kelok. Tanjakan gigi 1. Sudah gigi 1 ya. Nggak bisa pakai gigi 2. Ini banyak yang berhenti ya. Mungkin mau menikmati suasana atau pacaran, tapi kok cewek-cewek semua. Kan tajam, sekitar hampir 20 derajat, tikungan naik tajam. Dan itu sepertinya ada mobil yang lagi berhenti untuk menikmati. Dan itu ada lambang untuk tanjakan tajam. Nah, ini tanjakannya luar biasa ya, ekstrim ya. Ini tanjakannya tinggi banget. Terus tambah kecepatan. Ya, 1. Ya, Mas Anas ganti gigi ke 1. Ya, 2. Kita sudah hampir sampai ke erek-erek. Ini masuk di tanjakan-tanjakan ekstrim di Ijen. Ini benar-benar tinggi ya. Telinga saya ini sudah sampai dengung dan terjadi perbedaan tekanan. Jadi kalau teman-teman tidak begitu kuat, ini ya, bawa kapas. Biar telinganya ditutup dulu, karena tekanannya perubahannya luar biasa, sama seperti kalau kita naik pesawat ya. Ternyata masih banyak orang yang berfoto-foto ya di sini di beberapa pos. Ini ada mobil wisata bawa wisatawan tadi. Nice. Biasanya di sini nih pakainya jeep ya, tapi di Ijen itu lebih bebas, jadi semua mobil boleh naik.
Jadi tidak ada preman-preman di tempat lain yang harus pakai chipnya kan gitu. Tidak ada. Ini sudah pakai sini, tinggi banget, erek-erek. Di erek-erek ini tertinggi ya. Masih ada lagi ini di tebing-tebing ini. Jalannya kecil, jadi hanya bisa satu mobil kalau di sini ya. Jadi harus ngebel supaya memberi tanda. Jadi yang di depan sana berhenti dulu kalau ada yang mau lewat lagi. Nah, nanti di ujung situ turunan tajam, terus naik tajam lagi. Ya. Langsung giginya 2 atau 3. Itu naiknya tajam banget ya. Nah, ini naiknya, ini yang paling tinggi 25 derajat ya. Dan bisa ini veloz, pelan veloz terus ini veloz ya, dengan gigi 2 tadi. Ini sekarang nggak bisa, harus gigi 1. Ini tanjakannya sangat tajam, ini yang sangat tajam, paling tajam di tanjakan di Gunung Ijen yang dikenal dengan nama letter S, erek-erek. Dan bagus sekali, hutannya ini luar biasa. Jadi tidak ada yang motong pohon, dilarang motong pohon, jadi sangat terjaga. Ini hutan lindung yang sangat terjaga, benar-benar kuat ini ya, veloz, benar-benar kuat nanjak ya. Ingat ya, ini sudah di atas 20 derajat, di atas 20 derajat. Nanti teman-teman yang mau nyoba juga mobil veloz atau mobil yang lain nanjak, ini penggerak depan. Kenapa kita coba? Karena menggunakan penggerak depan ya. Sebelumnya kita pakai Terios, kalau ke Ijen no problem ya, karena penggerak belakang. Sekarang kita coba dengan mobil penggerak depan ini. Nah, nanjak lagi, nanjak terus Ini menjelang sampai pos Paltuding ya. Tadi banyak jalan yang rusak juga. Sekarang sudah mendekati jalannya yang mendekati arus lagi. Terlalu banyak jalan yang rusak tadi ya di sini. Lubangnya besar-besar. Jadi teman-teman hati-hati ya, sekarang lubangnya itu besar-besar ya. Kabutnya di atas, untung di bawah tidak berkabut. Puncak-puncak pohon itu berkabut. Sekarang sudah hampir daerahnya Paltuding, banyak pohon pinus. Pemandangannya sini bagus ya, makanya kalau pengen nyoba tanjakan-tanjakan, datang ke Banyuwangi, ke puncak Ijen. Tapi setelah di pos nanti jalan kaki ya ke arah puncak Ijen, kira-kira 3 jam lah, karena jauhnya sekitar 3 kilo. Ini kita hampir dekat di Paltuding ya. Dan ini suasananya, dan kita sudah benar-benar sampai di Paltuding. Sudah banyak yang ramai di sini. Ini kita sudah selesai di Paltuding dan sekarang sudah mau turun lagi ke kota Banyuwangi. Suasananya ini, belakangnya adalah Gunung Rantai, puncaknya Rantai. Ada beberapa kafe di sini. Dan tadi kita sudah naik manjat di ketinggian 1800 meter di atas permukaan laut dengan veloz manual, kuat, dan tadi menggunakan AC ya. Nah, moga-moga ini bisa untuk pandangan teman-teman ya. Ternyata veloz luar biasa, kuat sampai dengan Ijen. Terima kasih.